Oke, kali ini saya akan berbagi sesuatu yang akan sangat bermanfaat karena saya memikirkan untuk membuat materi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tujuannya adalah supaya membantu banyak keluarga, anak supaya lepas dari jebakan bully. Oke, judulnya adalah mengatasi bully ala sekolah di Finlandia. Beberapa tekniknya saya adaptasi dari sana dan saya integrasi sendiri sesuai dengan budaya dan keperluan di Indonesia. Oke, bully itu paling tidak cuma ada 4 ya secara umum, ada sosial seperti itu. Kemudian kalau sosial itu mengucilkan satu orang anak misalnya contohnya, oh dia nggak pakai sepatu yang original, misalnya Adidas gitu ya. Ya udah dia nggak bisa masuk gengnya kita, misalnya seperti itu. Atau verbal itu lebih kejam, ya semua bully kejam. Verbal itu kejamnya misalnya, dasar kamu gendut, misalnya bau, atau apapun, verbal. Atau physical, biasanya main pukul, atau sampai menyakiti secara fisik. Atau cyber itu jadi pakai sosial media, medsos, seperti itu, menjatuhkan seseorang, seperti itu. Ya, ada nggak bedanya antara bully seorang anak laki-laki dan perempuan? Ada. Kalau laki-laki biasanya lebih ke arah fisik, iseng, mau main-main, pingin diakuin. Kalau perempuan biasanya didorong oleh rasa persaingan, iri, seperti itu. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, dengki, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kita akan coba atasin ini dengan cara yang baru mungkin buat Anda. Oke. Sebelum lebih jauh, cara ini sangat mudah ditiru dan diduplikasi. Jadi, khususnya untuk SMP ke atas loh, SD nggak bisa toh. SD begini, karena teknik ini membutuhkan pengakuan secara emosi. Nah, namanya pengakuan berarti kan butuh komunikasi. Nah, anak SMP ke atas saya anggap sudah memiliki kosakata yang banyak di kepalanya sehingga bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Kalau SD ya bisa dicoba, tapi SD yang high level ya, misalnya kayak kelas 6, kelas 5 seperti itu. Dan kemudian kalau Anda pernah ikut kelas saya mungkin di belajarkonseling.id atau di kelas Building Professional Counselor, di situ saya membedakan bahwa kosakata anak laki-laki tidak sebanyak anak perempuan. Jadi misalnya SD bisa dimulai dari perempuan tapi yang levelnya agak atas ya. Seperti itu. Oke, ini cukup guru saja. Tidak perlu bimbingan konselornya. School konselornya bukannya saya mau merendahkan school konselor, enggak. Jadi gini, seringkali saya menemui bahwa school counselor di sekolah atau bimbingan konseling di sekolah itu nggak imbang. Jadi satu school counselor harus handling musuhnya misalnya 300 anak seperti atau 100, itu nggak imbang. Saya pernah jadi guru, saya pernah jadi school counselor dan saya pernah ngalamin itu dan ini nggak efektif. Jadi apa yang saya kerjakan ini dari sudut pandang sekolah seperti itu. Ini cukup guru saja, wali kelas saja bisa. Jadi Anda cuma tinggal contek apa yang saya jelaskan dan kemudian tinggal lakukan. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, jumlah BK murid tidak seimbang dan masih ada tugas adminnya. Jadi sekarang tugasnya seorang bimbingan konselor di konseling di sekolah itu selain membimbing konseling juga harus buat laporan. Nanti laporannya ada kaitannya dengan akreditasi sekolah. Nah, kan tugasnya berat. Harus seluruh siswa lagi seperti itu. Oke, jadi ide saya adalah yuk kita berpikir solusi seperti itu. Oke, semuanya bisa jalan. Apalagi sekolah ini kan customer-nya adalah ya murid dan orang tua seperti itu. So, yuk kita kerjakan bersama-sama. Saya mohon bagi Anda yang nonton video ini, saya minta kemurahan hatinya untuk di-sharekan kepada sekolah atau guru atau siapapun. Semoga teknik ini bisa membantu dan bisa membantu banyak anak sekolah dan memajukan pendidikan di Indonesia. Jadinya emosinya semakin baik, otomatis perilaku, tutur kata dan perbuatannya juga akan baik. Ya, oke. Orang tua juga bisa nyontoh teknik ini dan terutama kalau orang tua yang anaknya lebih daripada satu. Kalau anaknya anak tunggal ya
ya boleh ditonton sebagai pengetahuan, tapi misalnya anaknya lebih daripada satu, terjadi bully antara kakak dan adik atau adik bully kakaknya, nah itu bisa, ya. Oke. Dan tentunya perbuatan baik Anda juga akan berbalas ke Anda. Oke. Desainnya seperti ini. Anda harus memiliki ruangan diskusi yang nggak terganggu. Saya ngomong wali kelas ya, guru siapapun yang menemukan siswanya melakukan bully, atau mungkin Anda biasanya sudah terima laporan sih, Pak, saya dibully, Bu, saya dibully. Yuk, miliki ruang diskusi yang tidak terganggu. Maksudnya nggak terganggu, Anda bisa berbicara seperti itu. Nggak mesti ruangan konseling, nggak mesti. Boleh di kelas pada saat pulang sekolah, yuk saya minta waktunya ngobrol barangkali setengah jam 45 menit. Terus kemudian hargai privasinya anak. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya dijaga, anak ngomong apa ya udah diterima dulu. Maksudnya diterima dan informasinya nggak keluar. Terus di dalam ruangan ini desainnya tidak ada benar dan salah, tidak ada hakim, termasuk saya. Maksudnya saya adalah gurunya. Saya tidak akan jadi hakimnya kalian. Ya. Yang keempat, tidak dianjurkan berdamai. Loh, nanti dengar dulu ya penjelasan berikutnya. Kemudian berjanji apapun yang terucap tidak akan keluar dari ruangan. Dan kemudian yang terakhir adalah kunci keluar dari ruangan ini adalah ya ruangan yang sudah Anda pilih untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah adalah kejujuran. Jadi semakin kamu jujur, kita akan semakin clear dan selesai. Ingat ya, jadi ada 6. Panggil kedua anaknya, terus kemudian punya ruangan yang tidak terganggu, maksudnya bisa komunikasi enak, nggak ada anak keluar masuk atau apapun, hanya Anda misalnya ya bully kan pasti ada si A dan si B, ya bertiga sama Anda seperti itu. Kalau ada ternyata diperlakukan, kalau misalnya geng gimana? Maksudnya geng itu sekumpulan anak membuli satu orang anak. Ya tanyakan sama anaknya, kamu yang ganggu, kamu yang mana? Pentolannya yang mana? Seperti itu. Ya, misalnya ada 3 orang ya sudah 3 orang, nggak usah misalnya 8 lawan 1 seperti itu ya. Oke. Privasi dihargai itu maksudnya seperti tadi apa yang dia omong kita perlakukan baik, tidak usah menunjukkan muka marah atau membuat anak cemas ataupun pelaku dan mohon maaf kalau saya katakan korban bully seperti itu ketakutan, tidak perlu. Jadi keep smile, tenang. Ini gampang sekali caranya. Oke? Bahkan Anda nggak perlu mikir, cuma tinggal nyontoh aja. Panggil pelaku dan korban. Oke? Buat suasana aman buat mereka berdua. Kalau bisa nggak berkelompok ya. Satu-satu seperti itu. Misalnya pun berkelompok, suruh anaknya milih dengan siapa lagi kamu. Maksudnya si korbannya tanyakan kamu bermasalah dengan siapa lagi seperti itu. Kalau misalnya cuma satu orang ini aja ya udah. Terus jelaskan aturan di ruang Anda. Itu ada di slide sebelumnya yang tadi ada 6 itu ya. Jadi ini saya janji ini nggak akan keluar, kita selesaikan di sini. Terus kemudian buatkan pilihan agar mereka mau jujur. Contohnya gini. Buatkan pilihan supaya mereka jujur. Ini terutama buat pelaku dan korban juga. Kalau kamu jujur, kamu selesai dari ruangan ini. Kalau kamu nggak jujur, maka tadinya kan wali kelas nih yang ngurusin. Barangkali di sekolah punya disiplin master, barangkali. Orang yang ngurusin untuk masalah konsekuensi siswa, mungkin itu gurunya mungkin menakutkan, atau nanti ke kepala sekolah. Kalau ke kepala sekolah nanti urusannya bisa mungkin ke orang tua atau apapun seperti itu. Paham ya? Jadi buatlah urusan dengan saya ini bisa clear. Tapi memang ini sudah saya desain untuk se-clear mungkin. Terus janjian, jika informasi keluar maka apa konsekuensinya? Misalnya dibuat bercandaan, kalau ini keluar mencret ya 3 hari ya. Jadi jaga mulutmu juga. Kalian berdua jaga mulutnya, seperti itu. Oke? Cara diskusinya gini. Sudah ya, dipanggil gampang. Cara diskusinya, yang mulai dulu adalah yang melakukan bully. Yang mulai harus menjelaskan rasanya. Ingat, kata-katanya adalah rasanya. Pembuli itu harus menjawab pertanyaan Anda. Rasanya membuli, kenapa aku lakukan itu kepada kamu? Ayo jawab, nak. Kenapa sih kamu melakukan bully terhadap ini? Seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua, kenapa sih
aku pilih kamu untuk kubuli. Maksudnya ini pertanyaannya, kenapa sih kamu memilih dia untuk kamu bully? Kenapa sih kamu, kalau bahasanya dibalik adalah aku memilih kamu untuk bully. Perasaanku setelah membuli kamu itu apa? Seperti itu, ya. Kenapa aku perlu melakukan itu, membuli kamu? Kenapa aku perlu membuli kamu? Apa ya? Terus pertanyaan terakhir adalah apa yang aku tingkatkan supaya aku tidak begini lagi? Nah, setiap pertanyaan yang Anda tanyakan dari yang paling atas nomor 1, misalnya rasanya membuli, kenapa aku lakukan ini sama kamu? Karena aku nggak suka sama kamu. Langsung Anda timpali. Kenapa penting kamu melakukan itu? Setiap ada orang nggak suka dan penting buat kamu untuk kamu bully. Tanyakan, terus dia jawab, ya saya nggak suka aja. Kenapa penting nurutin nggak sukanya kamu sehingga kamu perlu melakukan bully? Tanyakan itu terus. Ini nggak ngajak ribut, tapi kita sedang mau menggali emosinya. Jadi sebenarnya yang sedang kita gali emosinya seperti kita, misalnya Anda ngupas ini daun bawang nih ya, dikupas satu-satu, dilihat semakin pedas ke dalam. Nah ini untuk menggali emosinya dia, untuk nyadarin kenapa sih kamu melakukan itu. Dan jawabannya didengar oleh korban. Seperti itu. Paham ya? Kenapa sih aku pilih kamu untuk bully? Ya karena misalnya dia jawab, aku nggak suka. Tanyakan terus. Indikasi berhentinya apa untuk pertanyaan ini? Indikasinya dia sudah nggak bisa jawab lagi, bingung. Seperti itu. Tapi emosinya sudah keluar semua. Saya nggak suka, saya ingin dihargai. Karena cuma dia aja, karena dia nggak minjemin saya alat tulis sih. Seperti itu. Jadi saya jengkel sama dia. Dengarkan seperti itu. Sama-sama belajar di ruangan ini, guru dan pelaku bully dan yang menerima perlakuan bully sama-sama belajar. Seperti itu. Paham ya? Terus kecuali pertanyaan terakhir, apa yang perlu aku tingkatkan supaya ini tidak begini lagi? Tanyakan, apa yang perlu kamu tingkatkan supaya kamu tidak melakukan ini lagi? Kalau yang terakhir tidak usah ditanyakan yang pertanyaan apa pentingnya, tidak usah. Seperti itu. Oke, jadi itu seperti sign untuk tanda buat dia supaya dia nggak melakukan lagi. Oke ya, cara berdiskusi untuk yang pelakunya. Ingat, saya ulangin 1, 2, 3, 4, pertanyaan paling atas sampai ke 4. Itu setiap dia jawab, tanyakan apa pentingnya. Apa pentingnya? Kenapa itu penting buat kamu? Seperti itu. Ya, bahkan nggak usah dibentak, santai aja tanyanya, kenapa sih itu penting buat kamu? Kenapa kok misalnya mukul atau misalnya merobek tasnya, sudah berulang kali kamu merusak tasnya? Ya karena saya nggak suka. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Ya karena dia misalnya dia itu kalau sekolah pakai lipstik sedangkan saya nggak boleh. Nah berarti iri kan. Oh penting ya buat kamu untuk melakukan seperti itu. Lakukan aja terus. Ini seperti menggali emosinya. Ya, gampang. Kemudian cara berdiskusi untuk si korbannya. Apa rasanya menerima perlakuanmu? Setelah itu tanya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, korban. Apa sih rasanya menerima perlakuanmu dibully? Coba ngomong sama dia. Seperti itu. Gantian. Jadi ngomongnya privasinya dijaga ya. Satu ngomong diatur. Yang lain ngomong nggak usah ditimpalin. Dia mungkin akan jelaskan, aku tuh jengkel, benci dibeginiin. Seperti itu. Apapun, keluarkan. Apa rasanya diperlakukan tidak adil oleh, sebut namanya. Si siapa, gitu, si A, si B. Jika kamu ingin berbicara dan keluarkan unek-unekmu, keluarkan segala perasaan yang ada di hati, di sini adalah tempat yang aman. Silakan bicarakan dan utarakan kepada pelakunya ini. Dan kamu cuma dengar saja. Ya. Jika memungkinkan saat berbicara suruh lihat ke pelaku. Jadi jangan takut, maksudnya misalnya dia bicaranya nunduk terus, coba diingatkan, kamu berbicara tapi lihat ke dia. Misalnya dirasa dia khawatir takut, desain aja. Oke, kamu sekarang lihat lututmu saja. Kamu lihat lutut seperti itu. Oke, dengarkan dia bicara. Kamu, oke, lihat dia. Seperti itu.
Ya, paham ya? Gampang. Setelah kejujuran ini terucap, ingat ya. Jadi kan yang si pelaku harus jujur, si ini harus jujur. Terus si pelakunya tadi dikupas satu-satu dengan pertanyaan apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya. Dan kemudian tanyakan kepada masing-masing, apa rasanya setelah mendengar penjelasan masing-masing. Coba kamu dulu, setelah mendengar penjelasannya si korban ini apa? Kamu, si korban, dengar penjelasannya pelaku ini gimana? Terus tanyakan, apa yang perlu ditingkatkan setelah ini? Seperti itu. Menurut kalian apakah ini perlu terjadi lagi? Oh, nggak perlu. Saya nggak mau, ya jelas. Pelakunya juga pasti, si korban pasti ngomong, saya nggak mau ini terjadi lagi. Oke, silakan buat kesepakatan, akan saya tunggu kesepakatan akan 1 atau 2 hal supaya ini nggak terjadi lagi. Saya kasih waktu diskusi sendiri ya, 5-10 menit. Biarkan mereka diskusi. Sampai tahap ini tidak ada perkataan menyarankan minta maaf. Udah diskusi aja buat kesepakatan gimana supaya ini nggak jadi. Bisa bikin diskusi ya, saya kasih 5 menit ya, tinggal keluar aja sebentar. Gitu. Oke? Dan kemudian yang keempat gimana? Bagaimana dengan konsekuensi? Ya, konsekuensi harus ada. Jadi konsekuensi yang paling baik bagaimana? Si pelaku bully ini menjalani rasanya jadi orang yang dibully selama 24 jam. Jadi gini, misalnya si yang dibully ini adalah temannya, barangkali adik kelasnya, ya dia hari ini pelajaran apa, nyatet apa, yang nyatet harus si pelaku. Jadi supaya dia ngerti, supaya dia sadar, ini kan ingin meningkatkan kesadaran gitu. Supaya jadi sadar, oh jadi rasanya jadi orang ini tuh bagaimana. Orang yang saya sakitin gimana? Ngerasain bawa tasnya, mungkin makan bekalnya, tukaran bekal, seperti itu. Mengerjakan tugasnya, 1 hari. Jadi dia harus mengerjakan rasanya jadi orang ini. Seperti itu. Rasanya berangkat dan pulang dari sekolah jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya sudah, rasanya kan tempat kejadiannya hanya di sekolah, ya udah datang di sekolah, rasanya menjalani kehidupan di sekolah, si korban itu bagaimana, pelaku yang melakukan. Sampai sini sama, tidak ada saran untuk minta maaf, karena untuk minta maaf itu kesadaran. Kalau maaf dipaksa itu bisa jadi dia melakukan lagi, seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah cara yang paling mudah. Karena Anda juga cuma perlu punya cukup waktu saja. Jadi misalnya Anda melakukan ini mungkin 30 menit sampai 45 menit bahkan 1 jam. Jadi Anda bisa, misalnya Anda punya waktunya setelah jam sekolah, pulang waktu sekolah, ya udah Anda korbankan waktu untuk membantu menyelesaikan ini. Tapi kalau ini semua guru bisa, maka bisa dilakukan secara masif. Nggak usah tunggu school counselor. Seperti itu. Ingat ya, saya don't get me wrong, maksudnya jangan anggap saya salah, saya tidak merendahkan school counselor. Saya banyak sekali teman dan saya juga sempat bekerja di sekolah sebagai itu. Saya hanya ingin mempermudah, mempercepat gimana sih supaya ini bisa cepat selesai. Seperti itu. Ya. Sisanya Anda tinggal nyontek aja dari yang saya ajarkan dari menit sebelumnya dan Anda bisa melakukan itu. Jadi cuma tinggal ditanyain rasanya. Ingat, intinya adalah rasanya. Karena dengan rasanya yang keluar adalah ya rasanya saya, emosinya saya. Saya sadar. Seperti ini. Dan ini bisa buat semua guru, bahkan dosen, lakukan bersama, maka ini akan membantu terwujudnya pendidikan yang baik, tidak tergantung konselor sekolah. Karena konselor sekolah misalnya dia cuma satu hari misalnya ada 1 kasus yang harus dia selesaikan buat laporan atau apa, nggak selesai. Seperti itu. Karena dia tugasnya juga penting. Selain membuat laporan dan lain-lain yang harus ditata rapi, dan itu ada kebutuhan untuk akreditasi sekolah dan kebutuhannya Diknas dan lain-lain seperti itu. Sampai sini paham ya? Ini juga bisa dilakukan oleh dosen, misalnya mau membantu. Kalau sudah dosen sudah lebih gampang ya ngomong masalah emosinya. Oke? Nah, berikutnya, bagaimana jika ini terjadi lagi? Ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Caranya berdiskusi atau team up dengan orang tua, cara sekolah membuat rapotnya orang tua, desain solusi yang menjual, itu bagaimana? Ya.
video ini akan ada lagi lanjutannya, tapi saya minta tolong ini dibagikan dulu, jadi ini bisa dilakukan dulu.